kalau lurus ke sana itu ke Curug Cijalu ya, tapi kita ambil yang ke kanannya karena kita mau ke Curug Cilamai. Yang ke sini. Nah, kita ngelewatin jembatan ini ya. Terus lurus ke sana. Terus lurus ke sana. Nah, di sini kita lurus ya. Jangan ke sini karena ini ke kebun, kita harus lurus ke sana. Nah, ini di sini ada persimpangan lagi. Kalau ke kiri ini ke Gunung Sunda ya, dan kita ambil yang lurusnya ke sana. Ini kita melewati perkebunan teh ya di sebelah kanan, dan di sebelah kiri ini ada bermacam-macam pohonnya. Ada kebun kopi, kebun cengkeh, dan itu yang gede nggak tahu itu pohon apa ya, tapi di sini kebanyakannya pohon teh sama pohon kopi nih ya. Tapi kopinya nggak ada buahnya, mungkin belum musim panen ya. Oke, kita lanjut jalannya ke sini. Nah, ini nempuh persimpangan lagi, ada yang ke kanan dan lurus. Tapi kita jangan ke sini ya. Ini ke kebun dan kita ambil yang lurusnya terus. Nah, ngelewatin ini air ya. Ini tuh kayak sawakan gitu ya. Airnya jernih. Mungkin. Nah, kita harus ngelewatin ini ke sini. Oh, gede airnya. Dan masih terus ke sana ya. Nah, di sini agak menanjak sedikit ya jalannya, lihat. Dan di sini masih sama ya, kebanyakan pohon teh sama pohon cengkih ya. Ada pohon pisang juga. Banyak sih macamnya di sini pohon-pohonnya tuh. Tapi yang utama pohon cengkih sama pohon teh. Oh, lihat ke atas sana masih pohon teh. Ini ke sana ke bawah. Pokoknya banyak banget. Lihat, ada buahnya cengkihnya. Nah, ini buahnya. Dan kita masih lurus ke sana. Nah, kita jalannya yang ke sebelah kiri ini. Karena kalau kanan ini ke kebun ya, kita terus ke sini. Ambil yang sebelah kiri. Nah, di sini ada persimpangan lagi, bisa ke kiri atau ke kanan, tapi kalau ke kanan itu jalannya agak jauh, jadi kita ngambil yang jalan pintas, jadi beloknya ke kiri ke sini ya. Nah, ke sini. Terus ikutin jalan ini aja ke sana. Ini ada persimpangan lagi ya. Kalau ke bawah ngikutin jalan ini tembus ke kampung, namanya Kampung Cipancar 2, dan kalau ke atas ini bisa tembus ke jalan Gunung Sunda, dan kita lurus ke sana ya, ke sini. Terus hati-hati ya, karena banyak batu dan ininya tuh rumputnya tuh banyak, jadi si jalannya tuh agak nggak kelihatan gitu ya. Ini sekarang kita melewati perkebunan teh, jadi ngambil jalannya yang naik ke sini. Nah, ke sini naik, udah susah naiknya. Nah, kayak gini jalannya kecil,
tapi lihat pemandangannya. Bagus. Tapi jalannya harus hati-hati karena jalannya miring gini. Dan kita masih lanjut ke sana, oke? Dan di sini masih banyak pohon teh karena di sini tuh rata-rata petaninya nanam pohon teh sama pohon cengkeh ya. Nah, kesini jalannya. Kalian di sini harus hati-hati karena di pinggir kanannya tuh jurang ya. Wow. Lihat. Ngeri kalau jatuh ya. Harus hati banget. Nggak kelihatan jalannya. Sama turun. Sini sedikit rimbun ya, karena mungkin orang tuh jarang lewat sini, sama yang punya kebunnya juga jarang kesini, jadi banyak banget dedaunan atau gitu yang tumbuh. Sama ini tuh jalannya banyak batu, jadi kalian harus hati-hati, takutnya nanti kesandung batunya terus jatuh ya. Nah, ini hampir dekat ya ke curugnya. Kita ambil yang ke bawah ya. Ini jalannya ke sini. Sini. Tuh airnya udah kedengeran. Sekarang aku mau nyoba ngecamp di Curug Cilamaya. Jalannya lupa ingat aku ya. Bentar, kesini deh soalnya. Ini jalannya kesini tapi gak kelihatan dan setapaknya ya karena banyak pohon teh. Jadi kita agak kukurubut. Apa sih? Itu nama. Pokoknya jalur itu kesini. Dan itu sedikit agak banyak banget nih. Nah, belok ke sini. Ini bener nggak kelihatan jalannya. Lihat, ininya pada tinggi-tinggi. Oh, takut jatuh. Aduh. Nah, si jalan yang aslinya tuh ke sana. Cuman aku ambil jalan yang alternatif biar agak deket. Jadi aku ya biasa ngelewatinnya jadi jalannya nggak kelihatan. Nah, ini ke sini ya. Udah mungkin kedengeran suaranya. Nah, itu air terjunnya udah kelihatan ya. Jadi kita lebih dekat lagi lihatnya ya. Itu jalan ke sini tuh dari tempat parkir tadi, persimpangan ke curug wisata sama ke sini tuh. Lihat ini, kita udah nyampe di ini namanya Curug Cilamaya ya. Anginnya seger banget. Bagus ya. Dan pinggir-pinggirnya itu tebing batu dan itu apa sih? Coba kita lihat ke sebelah sana. Oh, jadi ini tuh kayak gua gitu ya, tapi kecil, nggak tembus masuk ke dalam banget, cuma segitu guanya. Kaget. Aku mau jatuh. Aduh. Guys,
di sini sih ngomongnya, kalau di sini namanya ini kastrol, kalau di Jawa Timur namanya kendi. Kalau tempat kalian apa sih namanya? Komen dong di kolom komentar. Ini isinya ada, nih aku bawa ikan. Ini bumbunya udah lengkap ya, ada serai, ada daun salam, bumbu-bumbunya itu ini berat. Nanti kita makan ini ya, masak nasi liwet pasti mantap. Tapi aku bingung nih, ini cuaca udah mendung, tapi aku nggak bawa tenda, jadi mau bikin flysheet aja lah. Karena di sini banyak pohon ya. Oke, ininya kita simpen dulu, strawnya sama tasnya. Di pohon ini aja ya buat masang hamuknya ya, karena ini pohon yang jaraknya lumayan dekat, jadi nggak terlalu jauh ya. Kalau yang lain itu pada jauh-jauh jaraknya. Kita pasangin dulu. Udah beres. Sekarang kita pasang flysheet ya. Kita nyari tali-tali dulu, karena aku cuma bawa tali rapi ya, tali tambangnya satu. Jatuh guys. Ini aku ngeluarin baterai ya, karena udah mulai gelap. Anjir, serodot lagi saya jatuh. Bentar, kita nyari tali lagi. Nah, akhirnya beres juga pasang hamuk sama flysheetnya. Tapi tadi nggak ke video ya, soalnya aku ribet banget ini pasanginnya. Aku kira itu tuh mesti ngerekam, ternyata enggak ya. Pas aku cek ternyata nggak ngerekam. Aku mau bersihin dulu ini ya, buat lesehan duduk-duduk gitu di sini, biar agak bersih. Nanti aku tidurnya pakai hamuk ya, nggak dibawa ini sih, ini cuma buat duduk aja. Oh, biar terang, bentar, biar sambil bersihin ininya terang, aku pasang dulu lampu ya. Nah, kan baterainya jadi biar bisa aku simpen biar awet. Anjay, sama apa di tangan gue? Ada cucu. Banyak bebatuan ya, jadi susah. Oke lah, segini lumayan bersih ya, tidak terlalu. Saya kita kotor. Saya mau pasang karpet ya, buat duduk-duduk aja di sini santai sebelum tidur biasa. Aduh, jatuh guys. Biar gak hujanan tasnya. Oke, beres. Ini aku mau nyalain api, tapi ininya harus dibersihin dulu ya. Tungkunya kayaknya ini bekas orang, sama tahu kapan ini ngecamnya. Tapi harus dibersihin dulu ya, karena ininya kotor dan basah kayaknya ini. Sama bentar, kita pasin dulu posisinya biar si kastrolnya tuh enggak goyang-goyang.
kan kurang ini kurang kok. Oke segini, dan aku mau cari kayu bakar. Coba sebelah sini. Ini aku dapat kayu sama bambu ya, dan sebelah sini aku lihat ada bekas orang. Kita kumpulin dulu. Ini mulai gerimis lagi ya, aku simpen kayu-kayunya di bawah playseat ya, biar gak kehujanan. Sini aja, nanti kalau kehujanan basah, aku nggak bisa hidupin air lagi. Hidupin apinya. Ini kita masukin lagi ke sini. Tuh, mulai gerimis ya. Nah ini aku mau buat pemantik apinya ya, karena si kayunya pada basah, jadi harus bikin dulu yang kecil-kecil ininya. Tabrak batu. Ke bawah dulu kan. Ini karena aku nggak bawa minyak tanah, karena kenapa? Takut tumpah, sama harganya tuh mahal banget ya. 1 liter 20.000. Jadi aku bawa parafin aja sepotong buat pemicu apinya ya. Bisa anjay, jadi bisa dipotong ini. Oh, ini harus pakai golok motongnya. Kita matikan dulu ya. Ini ya, apinya udah nyala. Sama ini aku mau ganti dulu pakai sendal ya, karena gerah banget pakai sepatu dari tadi. Sama ini kita keluarin dulu piring sama sendal aku. Mana ya sendal? Bentar. Lihat, lucu kan sendalnya. Jadi kan udah dicuci ya beras sama ikannya. Jadi tinggal kita kasih bumbu deh. Bentar ya, kita kasih bumbu dulu ini buat nasi liwet. Ini daun salam. Kita masukin serai. Nah, ininya kita bawa kasronya. Oke, kita simpan dari sini. Ya, biarin tunggu agak matang ya. Sekarang kita kasih bumbu ikan. Bumbunya pakai apa? Pakai garam aja ya. Udah segini cukup bumbunya. Pakai garam aja, pakai garam juga udah enak ya. Berarti kita tinggal buat tusukan buat ngebakar ikannya. Ini aku dapet kayu buat bikin tusukan si ikan, tapi harus dibersihin dulu ya. Ini tuh harus agak tipis gitu loh. Nah ini segini cukup deh kayaknya buat ikannya. Apa masih agak tebal ya. Oke, segini cukup. Oke, kita tusuk ikannya. Mulutnya nggak mau kebukaan guys. Udah deh, tinggal kita bakar. Oh ya, pada tumpah.
Sambil nunggu matang nasi liwetnya, kita bakar ikan di pinggirnya. Kita simpan dulu ikannya di sini sambil kita cek nasinya udah matang atau belum. Ini pakai entong kayu gini biar apa? Biar nggak meleleh ya pas ngaduk-ngaduknya. Coba kita cobain ini. Belum matang banget, masih agak keras gitu, banyak airnya, lembek. Udah pegangin lagi ikannya. Tadi aku pas mau nyuci masukin beras dari plastik ke sininya terlalu banyak ya, karena biasa masak di magicom kan ya, jadi kalau di magicom kan suruh gitu ya, aku masukin berasnya tuh suka banyak. Jadi kan ini belajar pakai kastrol ya, jadi tadi terlalu banyak, jadi sekarang nasinya banyak, tapi nggak apa-apa buat makan sekarang sama besok. Jadi besok nggak usah masak nasi lagi ya. Nah, si ikan bawal tuh bakal enak banget kalau dibakarnya tuh kayak gini. Jadi mantep pokoknya mah. Pegel tanganku ya kalau lama-lama kayak gini. Ntar aku nyari dulu kayu buat nahan ininya. Nah, segini udah deh, tinggal ini mateng. Tapi jangan lupa dibolak-balik ya biar matangnya merata. Oke. Guys, nunggu nasi matangnya lama ya, dan aku udah mau minum karena dari tadi belum minum. Kita ngerebus air pakai kompor andalan aja karena kompor ini tuh nggak pernah ketinggalan ya. Nah, jadi ngerebus air buat minumnya kita pakai ini aja ya. Untung ini tuh nggak pernah ketinggalan ya, jadi ini tuh harus selalu dibawa aku tuh. Pokoknya ini nomor 1. Kaget. Dan sebelum ngidupin apinya, aku mau ke bawah dulu ngambil air buat direbusnya. Tuh, ikut yo. Aduh, bentar. Untung dekat ngambil airnya tuh, tinggal turun ke sini ya, ke bawah. Tapi harus hati-hati karena ini tuh licin. Tuh kan, licin. Oh, ini banyak. Itu apa? Bangkong, anak bangkong. Nah, kita di sini ngambil airnya. Takut kotor, jadi harus dikuras dulu di tekonya. Udah. Seteko ini tuh cukup ya buat nyampe besok lah minum. Kita isi dulu kartusnya. Sambil nunggu airnya mendidih, kita lihat apakah nasi dan ikannya sudah matang. Masih agak basah ya, sedikit lagi ya, kita tutup lagi. Ini tuh tinggal bagian ini belum. Baterai aku tuh nggak pas ininya. Kita tinggalin dulu ikannya sejenak karena belum matang, dan ini airnya udah mendidih ya. Biar agak hangat badan tuh, kita bikin susu jahe. Tapi bawa nggak ya? Tapi itu kayak bawa deh. Ini ada. Biar agak hangat gitu ya. Soalnya kan dari tadi belum minum banget aku. Susah bukannya. Kita bibit aja.
Jangan lama-lama di sini, nanti ikannya gosong. Kita kesini lagi dan lihat. Nah, jadi sambil minum susu jahe, sambil ngebakar ikan. Tentu ya, belum matang, masih basah banget ini dalamnya. Nah, kita lihat nasinya. Sekarang udah matang apa belum? Nasinya udah matang. Kita angkat. Taruh dulu situ ya. Si ikannya ini udah matang apa belum ya? Matang juga ikannya ya. Kita taruh ke piring. Kita tarik si kayunya. Tarik. Kita pindah ke sana. Ntar nasinya kita bawa. Nyampe sih ini, lihat, nyampe besok bakal awet ini nasinya. Ya kira-kira sih ya. Maklum lah, nggak biasa masak nasi pakai kastrol kayak gini, jadi stok-ran berasnya tuh nggak tahu ya. Langsung tadi dari kresek tuh langsung aja dimasukin sama aku. Ternyata banyak. Udah segini aja dulu ya. Selamat makan, nasinya segini aja ya. Dan ininya kita tutup lagi. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selamat makan semuanya. Enak guys. Tadi aku bikin sambal, tapi direkuhnya diuleknya di rumah. Soalnya kesini nggak bawa apa kita nggak bawa ulekan sama itunya, apa sih nama itunya tuh, coet atau apa ya, kalau di Sunda namanya coet, kalau Indonesianya tahu deh apa, lupa lagi aku. Lupa kasih kecap biar tambah enak, tapi susah bukannya. Kita gigit aja, aduk-aduk pakai tangan aja ngaduknya ya. Cokolin ke sambal. Mesinnya panas banget. Ini yang namanya makan nikmatis. Udah capek-capek ya, pasangin playset, jalan. Jadi dari rumah ke sini. Sekarang makan. Aku mau minum, tapi tadi ininya ketinggalan di sebelah sana dekat api gelasnya. Aku ambil dulu. Gak apa-apa, gelasnya bekas ini juga ya, aku minum. Ternyata masih panas airnya. Nah, aku udah beres makan, minum ya, udah kenyang banget. Sekarang aku mau beres-beres ya, mau istirahat karena sekarang udah jam 10:30 ya. Aku mau tidur. Nah, kita beresin dulu ininya, semuanya masukin ke sini. Nah, aku nggak mungkin tidur di bawah ya, aku mau tidur di handuk. Jadi ininya, si tasnya kita gulung aja pakai karpet ya, sama ini semuanya kita simpan di sini. Kita tutup biar nggak dijilatin sama hewan-hewan atau apa. Tutup ininya. Nah, ini baterai juga kita simpan aja di sini ya. Nah, kita gulung gini, tutupin. Kita tindih pakai sepatu ya biar aman. Nah, ini senter yang panjang ini. Sebelum tidur aku mau lihat dulu pemandangan air terjun ya di malam hari. Tadi kan kalau siang-siang kan udah lihat ya, kayak gitu ya. Ini pas malam harinya,
itu di sini. Kalau gabung baterainya ya. Ini ada bunga-bunga yang warna-warni gitu. Kayak udah liatnya. Sekarang kita tidur deh. Nah, aku tidur di sana. Ya. Ini senternya aku matiin. Kayak gini aja, aku nggak mandi, mandinya besok aja ya. Karena tidurnya pakai ini, jadi aku nggak bawa. Wow, melorot guys, kayak mantap pokoknya mah. Aku tidur di sini. Taruh kelambunya biar nggak dingin. Oke, nggak apa-apa gini aja. Oke, bye bye semuanya, selamat tidur. Hai semuanya, selamat pagi ya. Ini aku baru bangun dan dingin banget ternyata malam itu ya. Untung aku tuh tipe orangnya tuh kalau tidur tuh diem gitu ya, kalau enggak lihat pas malam aja naik. Ini kan melorot ya, aku kaget. Soalnya kenapa kaget? Karena lihat ya, di bawah aku langsung sungai gitu ya. Bayangin kalau aku jatuh ke sana gimana ya. Pokoknya kalau jatuh mantep. Untungnya enggak ya, untungnya selamat. Jadi malam lumayan bisa tidur ya. Mana ini gadis lighting ya tuh gini. Soalnya tadi jarak lightingnya tuh jauh, jadi nggak aku pas lightingin ya, jadi lumayan dingin. Pokoknya mantap, tidur sambil daging bungker soalnya takut jatuhnya. Nah guys, ini aku mau ngerebus lagi air yang kemarin, sisa kemarin malam ya. Spiritusnya habis ya. Kita buka aja ini. Nah, sambil nunggu air mendidih, kalian mau lihat ya gimana posisi aku tidur nih, lihat ya. Lihat ini hamuk ya. Bawahnya tuh langsung sungai kecil yang aliran air terjunnya itu. Lihat. Kebayang kan kalau jatuh kayak gimana? Kalau jatuh tuh mantap pokoknya. Dan aku mau cuci muka ya biar agak seger dikit ini mata ya, biar nggak kelihatan banget apa sih bangun tidurnya tuh. Kita cuci muka langsung dari air terjunnya. Oke. Malas ngeluarin handuk, pakai baju aja ya gelapnya. Kalau matahari gini tuh bagus ya. Kita ada bunga warna putih. Itu bunga apa sih? Aku nggak tahu. Nah, airnya tuh ngalir ke sini, ke sini. Nah, airnya belum mendidih ya, sambil menunggu. Jadi aku mau beresin dulu ini biar cepat beres, karena aku mau turun, mau persiapan perjalanan selanjutnya yang lebih menegangkan ya, bukan kaget kayak semalam. Ini tuh menegangkan, ikuti terus ya.
airku mendidih kayaknya, jadi ntar kita simpen dulu ini. Simpen dulu aja di sini ya, ntar udah mendidih ternyata ya. Kita bikin susu jahe lagi. Sambil ininya agak dingin ya minumnya, soalnya panas. Kita lipat dulu ini. Aku mau nyopotin dulu tali ininya. Nah, sekarang tinggal buka sabuknya ya. Anjay, licin jalannya. Udah beres ya, lepas hamuk sama dry heatnya. Kita beresin dulu ini kompor, karena spiritusnya masih ada. Kita masukin lagi aja ke botolnya, sayang banget kan kalau dibuang, jadi kita masukin lagi. Akhirnya kita buang aja karena nggak mungkin aku bawa pulang terus bawa seret kayak gini. Kita taruh dulu di pinggir tasnya karena karpetnya mau dilipat. Kita masukin dulu ke tas sedikit belum kemasukin plastiknya. Udah deh, sekarang ini setengah di sini. Tapi kok ini belum? Aku habisin dulu minumnya. Udah gitu mau mandi, karena dari kemarin belum mandi, jadi aku mau mandi dulu sebelum pulang. Oke, aku mau ganti dulu pakai ini ya. Aku matiin dulu. Sekarang aku udah ganti ya pakai air harum. Aku mau mandi. Meskipun anginnya nggak terlalu gede, tapi airnya tuh nggak kalah dingin sama curug-curug yang lainnya ya. Nih aku udah beres mandinya, cuman nggak ganti baju karena sayang banget. Nanti aja di rumah ganti bajunya. Karena aku masukin dulu ini handuk, karena nggak terlalu basah, jadi aku langsung masukin aja.
basah ya, jadi harus pakai kresek dulu. Taruh di pinggir tas aja karena basah. Ini udah aku cuci jadi bisa langsung masuk ya piringnya. Cuman kalau agak bau sedikit ke handuk, nanti kita handuknya cuci ya. Ini kali lumayan kita bawa pulang aja buat nanti perjalanan selanjutnya. Ini udah beres. Aku mau pakai sepatu dulu. Kenapa nggak pakai kaos kaki? Kaos kakinya kemarin basah ya, jadi nggak apa-apa lah, aku nggak pakai juga. Sandalnya kita selipin di belakang tas kayak gini ya. Cuman kotor ya, resikonya tuh nanti harus nyuci tas. Cuman ya simple aja, disimpan di sini. Udah beres semua, nggak ada yang ketinggalan. Ini aku teng-teng aja karena di dalamnya masih ada nasi sisa semalam ya. Oke.